10 negara dengan IQ terendah di dunia seperti Senegal, Gambia, Gabon, Utopia biasanya adalah negara miskin dan negara yang mabuk agama, termasuk negeri Konoha. Saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang komen nanti. Tidak ada hubungan mabuk agama dengan IQ. Tidak ada hubungan antara kemiskinan dengan IQ. Kemiskinan adalah takdir dari Tuhan. Gak apa-apa negara kita miskin, yang penting bahagia dan masuk surga. Pilihlah pemimpin yang seiman. Pertanyaannya, pemimpin yang seiman tapi tidak jujur, korupsi dan tidak bisa kerja, gimana coba? Mungkin ada pendapat lain misalnya, gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita mabuk agama alias cuma menjalankan ritual agama kita tanpa melaksanakannya di dunia nyata? Melansir dari laman World Population Review, 10 negara IQ terendah di Asia Tenggara, Indonesia di urutan kedua terendah di Asia Tenggara. Sekali lagi, Indonesia di urutan kedua IQ terendah di Asia Tenggara. IQ Indonesia jauh di bawah Laos dan Thailand. IQ Indonesia rata-rata 78,49. Riset deh kalau nggak percaya. Pertanyaannya, kenapa Indonesia masuk IQ terendah di Asia Tenggara? Apa hubungan mabuk agama dengan IQ rendah? Apakah dengan IQ rendah mudah didoktrin agama? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita kuliah nasionalisme sekarang. Negara yang mudah didoktrin atau mudah mabuk agama alias hanya menjalankan ritual agama tanpa pelaksanaan adalah biasanya negara yang IQ-nya rendah. Kenapa bisa seperti ini? Mereka berpikiran dan berprinsip hanya dengan ritual keagamaan mereka bisa masuk surga, padahal mereka tidak tahu Tuhan itu tidak sebodoh itu, kawan. Saya tidak mengatakan bahwa ritual agama itu tidak benar ya, tapi hanya ritual tanpa pelaksanaan sama saja kita memperkosa agama itu sendiri. Menurut saya doa terbaik itu adalah berbuat baik, bukan kebanyakan ritual biar kelihatan agamis. Ketika mendengar mabuk agama, mungkin ada warga negeri Konoha yang mudah baper dan tersinggung, padahal di agama Kristen juga banyak yang mabuk agama. Mabuk agama itu adalah sesuatu yang tidak menggunakan akal sehat dalam beragama. Mereka bisa saja membunuh atas dasar agama. Itulah alasannya kenapa kita sering melihat orang yang melakukan bom bunuh diri dengan dalil agama, padahal tidak ada agama dimanapun di dunia ini yang menyuruh umatnya untuk membunuh. Tapi kalau dosisnya sudah kebanyakan alias mabuk agama, mereka bisa saja sangat fanatik. Akal sehatnya jadi buta total. Buktinya saya tidak pernah menemukan orang yang mabuk agama itu yang ber-IQ tinggi. Justru yang IQ-nya di bawah rata-rata yang paling mudah didoktrin supaya dia bisa diperalat oleh oknum agama yang melakukan perintahnya, walaupun perintahnya itu bertentangan dengan agama. Kalau misalnya orang yang IQ-nya di atas rata-rata kita doktrin dengan dalil agama untuk mengkafir-kafirkan agama lain misalnya, pasti dia protes dan bilang, semua manusia kan ciptaan Tuhan, kita tidak bisa berhak membunuh orang lain atas kebencian dan dalil agama. Karena apa? Karena IQ-nya tinggi dan akal sehat logikanya dipakai. Kita ambil contoh lain misalnya, biasanya di negara yang mabuk agama itu biasanya ada prinsip yang menyesatkan seperti pilihlah pemimpin yang seiman. Prinsip seperti ini hanya berlaku pada orang yang IQ-nya rendah dan yang lagi mabuk agama. Sekali lagi, prinsip pilihlah pemimpin yang seiman itu prinsip seperti ini hanya berlaku pada orang yang IQ-nya rendah dan yang lagi mabuk agama. Kalau misalnya IQ-nya tinggi, pasti dibilang buat apa pemimpin yang seiman kalau tidak jujur, korupsi dan tidak bisa kerja dan lain sebagainya. Karena orang yang IQ-nya tinggi biasanya berpikir kritis dan independen. Sekali lagi, orang yang IQ-nya tinggi biasanya berpikir kritis dan independen. Tapi saya yakin prinsip pilihlah pemimpin yang seiman itu hanya berlaku di negeri Konoha, bukan di Indonesia. Saya yakin itu 100% ya kan? Benar nggak? Jangan baper ya kan? Lalu bagaimana cara memberantas orang yang mabuk agama? Caranya adalah naikkan IQ, maka negara akan maju dan selamat dari mabuk agama. Kalau menurut kalian gimana?